We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. 96.3 RPK FM Jakarta. Selamat sore sahabat RPK. Kembali program teman sore untuk segmen OMG Orang Muda Gaul bersama teman-teman dari GMDM Garda Mencegah dan Mengobati. Saat ini hadir di ruang dengar sahabat RPK tepat pukul 17:07. Daniel Tanamal di sini bersama mitra saya yang ini kayaknya beberapa hari ini agak-agak ini nih merapat ke Istana Presiden. Pakai batik mulu. Apa kabar Bang Ibob? Yes, puji Tuhan, baik Om Daniel. Ini masih sibuk ini Bang ya? Apa tuh? Ngurusin orang-orang di lapangan ya kayaknya ya? Iya, baru aja nih ketemu orang di Pamulang ngurusin sembako lagi. Pamulang? Iya. Oh, udah turun berapa kilo nih Bang? Turun apa naik nih saya? Saya sapa dulu yang di samping saya. Sapa kan? dulu, udah ada yang datang nih ya? Iya, ini Tuan Putri soalnya. Oh. Salah ya? Udah lama ya baru Lama kelihatan. banget ya Kak Daniel ya. Michelle Tambayong Hai, dari GMDM. sahabat RPK. Apa kabar Michelle? Luar biasa. Semakin semangat nih. Semakin Asik. semangat. Yes. Ini juga nih ya, kayaknya sibuk ya Iya nih. di lapangan ya. Iya nih. Oke, nah Sobat RPK, selain Michelle Tambayong juga kita ada salah seorang narasumber nih karena pas banget juga untuk tema yang akan dibicarakan pada sore hari ini Bang Ibob ya. Betul sekali. Ini ada, saya panggilnya Bang lah ya, Bang Taufan Huneman. Ini sekjen dari Fornas Bhinneka Tunggal Ika. Bener Bang ya? Betul banget. Apa kabar Bang Taufan? Baik, Daniel. Sehat Oke, ya? sehat Bang Taufan. Iya. Wah, ini menarik sekali nih sahabat RPK. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya pernah ngeliput nih teman-teman di Fornas Bhinneka Tunggal Ika nih ya. Apa soal pergerakan mereka juga nih ya untuk ini kalau bisa dibilang bela negara juga nih ya. Bela ideologi juga nih yang dilakukan oleh Bang Taufan dan teman-teman. Oke, Bang Ibob, kita mau ngobrolin apa nih hari ini nih, Bang? Iya, memang apa ya? Kita tetap masih tema yang sama Ya. teman-teman semua buat pendengar dari RPK Ya. atau khususnya siaran OMG, OMG. sore ini. Mm-mm. Teman-teman kita tetap bisa audiensi, Iya. teman-teman bisa WA, bisa SMS, mumpung ada Sekjen Pornas nih, Iya. gitu kan? Heeh. Om Taufan Yunuman juga ada Michelle Tambayong, putri dari Pak Jepri Tambayong, Oke. Ketua GMDM dan Ketua Vokam. Oke. Dirgahayu GMDM. Yes, Nah, action. ulang tahun ya ternyata Iya. ya. Aduh, selamat ulang tahun GMDM ya. Terima Untuk kasih. teman-teman dan para fighter GMDM nih ya, Betul. yang sedang mendengarkan siaran pada saat hari ini nih. Iya. Yang keberapa sih, Michelle? Ke 12 tahun. 12 tahun. Jenjang Nih. yang sangat panjang yang sudah dijalankan GMDM. Wow, oke. Ada acara apa aja nih Bang Ibob nih, teman-teman GMDM? Tadi malam seru ya. Tadi Iya, malam seru. betul. Karena juga di tempat GT Lovel Yes. Oke. dan tempat- juga depan promo dari Cafe Cafe All Story Om Tovan. Story. Wow. Wah, enak tempatnya, kopinya enak juga. Iya. Nanti Om Tovan disuruh ajak Papa, ajak Om Iya, Tovan harus datang. nih. Wow. Harus Iya, iya. ngopi-ngopi nih. di Kayaknya sana. coffee shopnya bau-bau GMDM nih. Nah, semalam serunya habis dari ucapan syukur Iya, ya Michelle ya. iya. Ya. Lanjut kita Zoom meeting sama Pak Iya, Arman Zoom Depari. meeting. Oh, Betul, oke. dapat arahan juga dari Pak Seluruh Arman. ketua Seluruh GMDM, Ya. Cabang-cabang juga. cabang-cabang yang ada di Indonesia Om Iya. Tovan. Cukup ramai Om Tovan tadi malam. Oh gitu ya. Memang sempat di broadcast juga di ILG untuk teman-teman bisa join. Nah, Tapi asik ya, Bro Ibob ya, artinya anak muda bisa kumpul, Iya. melakukan sesuatu yang produktif tuh asik Iya. banget ya. ya itu dia. Maka temanya malam sore ini gini Om Tovan. Peranan pemuda di masa pandemi. Nah, kita anggap Om Topan, bukan kita anggap, memang Om Topan masih muda gitu kan. Jangan bilang Om Topan udah tua gitu kan, Om Topan masih muda walaupun pengalamannya cukup banyak gitu kan di lapangan. Nah, dari Michelle ini mungkin bisa kita katakan adik kita Om Topan. Milenial ya. Milenial gitu ya. Iya. Nah, Om Topan juga banyak pengalaman. Kalau saya kan hari ini sebagai moderator, kalian narasumber nih. Nah, kira-kira dari Michelle dulu, kira-kira selama masa pandemi dari Maret, April, Mei sampai Juni, kira-kira yang Michelle tahu
yang GMDM lakukan atau pionir lakukan, oke. gitu Iya, kan? betul. Gimana Michelle? Silakan bisa cerita sama teman-teman. Wah. Oke, gimana? Banyak nih yang Banyak ya? GMDM melakukan nih. Hmm. Okan, GMDM, BNN, mitra-mitra terdekat kita lah. Kemarin kita sempet bagi sembako ya, Betul, Kak Ibob ya. betul. Bagi sembako dan maksudnya hal-hal positif yang kita kerjakan itu untuk di luar ini bener-bener berapa kali sih kita bagi sembako ada Kalau yang di GMDM kan 2 sampai 3 kali. belum 3 kali. Terus kita bagi makanan juga, Bagi makanan udah jadi. Betul. Terus apa lagi ya? Seluruh cabang ranting di Iya, cabang Indonesia juga buat mereka, yang sama. Betul. Mereka ngelihat hal positif yang dibikin sama Pusat, dan dibuat mereka. Terus mereka penyemprotan disinfektan juga. Betul. Jadi GMDM di daerah mereka buat penyemprotan Iya, disinfektan ya. disinfektan, betul. Betul. Jadi kayak gitu Om Daniel. Jadi Pembagian masker, anti segala macam juga di cabang-cabang bikin juga tuh, Kak. Wow. Jadi peranan pemudanya oke ya. Iya, Nggak keluar tinggal dia langsung. keluar langsung Iya, ya. benar. Kamu tapi kemarin kita sempat bahas ya, kita sempat ya. dibully juga ya. Oh, Dibully kenapa nih? Kok lagi masa-masa kayak gini keluar, iya, kenapa benar. mesti Itu. di dalam? Ya, betul, Nah, betul. Om Topan juga saya dengar keren, maskernya di sablon Pornas. Om Topan lebih ekstrim gitu. Coba kita dengar Om Topan gimana? Yang dilakukan apa Om Topan? Silakan. Ya, terima kasih Bro Ibob ya. Ini Bro Ibob juga partner kita nih untuk bisa menyediakan makanan Makanan, saji ya waktu betul. itu ya. Ya sebenarnya kalau kami sih Bro Ibob kan karena Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika nggak jauh beda ya sama GMDM ya. Dia punya tujuan positif. Ya hanya memang segmennya beda ya. Kalau GMDM kan saya merasakan ya bagaimana dulu saya menjadi pecandu, kemudian boleh katakan dipulihkan, didampingi segala macam sampai bebas ya. Kalau Fornas ini sifatnya lebih pada bagaimana kesadaran ideologi berbangsa. Tapi di dalamnya ada solidaritas yang kita bangun. Jadi di awal pandemik memang saya mendorong kawan-kawan sebenarnya. Jadi kawan-kawan daerah ya. Kayak di Bekasi, kemudian di Makassar, di Depok, di Semarang, bahkan di beberapa daerah itu mereka coba untuk mengambil inisiatif untuk pertama adalah melakukan kesadaran dulu bahwa COVID ini ada. Karena ada yang bilang nih COVID ini nggak ada. Yang kedua kita harus punya kesadaran juga bahwa COVID ini adalah satu virus yang mematikan. Sehingga itu yang harus kita lakukan adalah pertama adalah memberikan kesadaran dan juga untuk mereka punya keinginan untuk pakai masker tapi nggak tersedia waktu itu kan. Oh, gitu. Jadi kita Oke. menyediakan masker ya, dari cara kita nyetak ya itu inisiatif aja ada yang Fornas Depok bikin nyetak sendiri, kemudian di Bekasi juga nyetak sendiri segala macam. Jadi dari pakai masker segala macam sampai benar-benar di beberapa daerah itu sosialisasi penggunaan masker, disinfektan bahkan alat cuci tangan itu Ya. secara masif dan maksimum yang kita lakukan. Yang kedua di Bandung, menginisiatif Fornas Bandung ya Pak Aryono menginisiasi untuk pemberian makanan. Ya kemudian saya terinisiasi juga, tapi saya nggak pandai masak dan juga dapur saya kecil, jadi saya kerjasama aja sama Itin House. Jadi kita bilang Itin House masak dengan kebutuhan ini ya segala macam. Jadi bisa kita lakukan. memang Itinos kerjasama dengan puji Tuhan ya, kerjasama dengan Pornas, Wow, oke. kerjasama dengan GMDM. GMDM. Jadi memang balik lagi nih Om Topan, Michelle, ternyata memang anak-anak muda yang tadinya harusnya dia di rumah, Ya. dia keluar juga mau nggak Iya. mau berbagi seperti Om Topan bilang orang Depok, teman-teman Polres Depok gitu kan. Nah ini memang dikatakan peranan pemuda ya. Ya. Nah kalau ngomong peranan pemuda sekali lagi tadi di antara kita nih Michelle yang paling muda nih. Tadi saya Nggak pikir enak nih. saya pikir Om Daniel yang paling muda gitu kan. Nah, jadi kalau Om Topan sama saya mungkin dari sisi umur ataupun juga pengalaman kita cukup banyak di dalam kegiatan pemuda. Nah kira-kira balikin sekarang gantian ke Om Topan dulu nanti ke Michelle. Om Topan, Yes. kira-kira kalau Om Topan lihat dari pemuda zaman sekarang atau saat ini, tepatnya 2020, bahkan di masa pandemi seperti ini, pada umumnya Om Topan melihat pemuda Indonesia seperti apa sih?
Silakan. Ya, yang pertama kan spiritnya ya Pak Ibu ya. Oke. spirit. Bahwa ya. sejarah panjang bangsa ini, karena saya Fornas, jadi saya harus cerita sejarah siap. bangsa. Oke. Sejarah panjang bangsa ini kan selalu dimotori oleh pemuda. Pemuda, betul. Ya dari anak-anak Budi Utomo, kemudian Serikat Islam, kemudian sampai Sumpah Pemuda dan terusnya. Itu memang anak muda. Bahkan 66 sampai 98 ya, reformasi politik juga anak muda ya. Betul. Waktu itu saya masih 19 tahun tuh Pak Ibu. Pas 98 saya ambil bagian di situ. Siap. Nah, artinya spirit ini harus dijaga. Spirit yang apa? Spirit yang produktif sebenarnya. Jadi di masalah pandemik itu selain ada spirit yang produktif, anak muda harus punya solidaritas. Good. Nah, Catat solidaritas nih. ini penting gitu ya. Spirit produktif dan solidaritas. Nah, solidaritas itu dimulai dari satu kepekaan sosial kita terhadap kondisi objektif ya. Jadi kita melihat bahwa situasi seperti saat ini mungkin banyak yang belum beruntung gitu loh. Minimal di lingkungan kita dulu deh. Sehingga di lingkungan kita nih minimal bisa safe dulu ya, bisa aman dulu. Dan saya juga di lingkungan perumahan kami ya, kebetulan Pak RT tempat kami juga ya, itu apa namanya kepekaan sosialnya juga tinggi. Akhirnya juga kita menggalang untuk solidaritas yang bisa dilakukan. Jadi memang spirit produktif kita dan juga solidaritas itu yang lebih penting. Ini bagus nih. Ya. Jangan lupa kemarin 26 Juni adalah HANI, Hani. Hari Anti Narkoba Internasional. Betul. Masih ingat tagline-nya apa? Misal, Apa nih? tagline-nya dari HANI kemarin 100% hidup. Bersih Ah, narkoba. betul ya. Iya. Nah, jadi gini dikatakan produktif dan lain-lain. Kalau menurut Michelle sebagai anak muda generasi milenial nih, yang Michelle lihat pemuda zaman sekarang gimana? Kita ya Om Daniel ya. Ya. Silakan kacamatanya Michelle lihat nih fakta. Ini fakta yang Fakta. lagi aku lihat nih, yang Iya. aku lihat Gimana, sebagai gimana? anak muda. Dan maksudnya terjadi juga sama Terjadi teman-teman juga? aku sendiri gitu loh. Maksudnya ngelihat mereka lewat media sosial yang mereka Iya, bikin, terus mereka ngedonasiin, mereka Oke. open donasi buat orang-orang, membantu orang-orang di luar sana yang lagi membutuhkan. Maksudnya apalagi pandemi kemarin bener-bener sempet gak ada dana mereka masuk kan, betul, apalagi betul, untuk betul. kalangan menengah ke bawah gitu. Dan maksudnya Michelle sendiri ngelihat teman-teman Michelle yang wow, mereka yang secuek itu yang Michelle lihat bisa membangun hal positif kayak gini tuh sesuatu hal yang amazing sih. Keren banget sih, mereka mereka terjun langsung, mereka Mereka fight ya? masak. Iya, mereka masak, mereka cari dana sendiri. Wow. Itu keren banget sih. Maksudnya ini loh anak muda yang harusnya ini loh anak muda yang harusnya bangun Petarung gitu. ya. Iya, Fight dong ya. betul. Jadi memang seperti Om Topan bilang tadi adalah pertama spiritnya. Spiritnya, betul. Kedua adalah produktivitasnya dan solidaritasnya. Iya, betul. Nah, Om Daniel, Ya. dua orang ini udah bicara nih Om Udah Daniel. bicara. Nanti kita akan lanjutin lagi kapasnya Siap. karena udah dipasang angkanya tuh. Saya masih peka, Om Topan, saya masih peka nih. Kode ya. Kode. Kode ya. Sebelum di-cut sama Om Daniel kan. Sebelum di-cut, Om Daniel kira-kira ada mau yang dilempar sebelum kita lanjut pertanyaan atau ide atau apa? Mungkin nanti ke Bang Tovan juga ya. Ya. Gimana sih numbuhin kesadaran untuk tetap bisa produktif dan solidaritas? Nah, iya, benar. Itu tuh, ya kan? Ya, Benar. setelah pesan yang Berikut Berikut ini. ini. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Mau keluar rumah? Pakai masker. Yang naik motor pakai sarung tangan juga. OMG kembali lagi sahabat RPK di kuadran yang kedua ini nih ya. Masih bersama ada Bang Ibob David, ada Bang Taufan Huneman, Yes. juga Michelle Tambayong. Ini Bang Ibob menarik nih membicarakan apa ya, dua poin yang sebenarnya sangat dibutuhkan pemuda saat ini ya. betul. Produktif dan solidaritas. Nah, itu bagus, Bro. Gimana numbuhinnya tuh, Nah, Bang Taufan? Silakan Om Topan. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Sulit ya. Ya, tapi yang pasti yang pertama itu solidaritas itu ada karena ada kesadaran. Nah, kesadaran ini penting. Kesadaran itu bisa dua ya. Dia bisa muncul sebagai satu inisiatif. Yang kedua, dia juga bisa akibat dari fenomena yang dia lihat, yang dia tangkap. Oke. Nah, fenomena ini bisa yang dia tangkap atau yang terus-menerus kita edukasi.
ya kita ingatkan terus, kita bangun, kita sosialisasikan. Jadi itu iya. peran media sosial itu penting ya. Oke. Oke. Jadi peran media sosial untuk menyampaikan satu gagasan soal ide-ide dan untuk menjaga kepekaan terhadap realitas itu juga jadi penting. Nah, jadi terus yang kedua itu soal bagaimana jaga produktivitas. Sebenarnya kunci dari spirit pemuda itu adalah produktivitas. Kalau nggak produktif ya gimana ya? Ini pemuda yang kata Bung Karno nggak perlu menggoncangkan dunia ini kan? Karena itu bukan esensinya, tapi pemuda itu dia pasti harus produktif. Yang kedua, Yes. nah makanya saya sepakat ya dengan gerakannya GMDM ya. Ini karena ulang tahun jadi saya sedikit menyinggung. Karena GMDM ini ingin merebut kembali anak muda untuk kembali menjadi sesuatu yang produktif. Amin. Karena narkoba ini ngebunuh anak muda untuk Ya. tidak produktif. Oh, Nah nanti ke depan itu jadi beban negara. wow. Jadi kebayang nggak kalau mama anak muda ini nggak banyak dimenangkan ya, dimenangkan untuk tidak produktif, ini akan menjadi beban negara. Tapi kalau ini dimenangkan kemudian menjadi produktif, nah ini menjadi keuntungan buat negara. Makanya kita ini kan bonus demografi ya. Kemudian pertanyaannya kemudian bonus demografi ini keuntungannya apa sih? Ketika anak muda itu produktif. Nah bicara produktif baru deh nanti kreatif. Ya kan, punya ide-ide, punya mental entrepreneur. Nah itu setelahnya tuh. Yang penting produktif dulu. Nah itu Iya. dari Om Topan ya. Jadi kalau kita lihat memang peranan pemuda untuk bangsa ini kemarin Om Topan mungkin dengar atau enggak, Ya. kita sempat singgung ya Bro Daniel ya. Iya, iya, iya. Gerakan 1908, 1928, Ya. 1945, 1966, 1998. Ya. Itu sejarah saya ngakuin sama mereka. Sejarah saya 9, jadi tahu Wih. banget gitu kan. Ada lagi sebenarnya Pak Ibu, 1978 sebenarnya ada juga. Oh ada juga ya. Ada, itu gerakan mahasiswa juga. Ada ya, Pak, Itu ya? Ada. Itu aku kelewat tuh. Itu Ya, jujur aku kelewat tuh. tapi itu 78 itu menarik juga karena anak muda ITB, UI Ya. itu mulai berani mengatakan hal yang berbeda. Oke. Nah, itu aku kelewat ya, Bro. Yang aku nggak sebut ya 78, tapi thank you Om Topan. Pantesan nilainya 9. Iya, harusnya 10 ya. Nah, dari Om Topan kalau buat Michelle panggilnya abang lah ya. Itu Om Topan panggil hormat saya. Nah, kalau dari Michelle gimana? Caranya gimana menumbuhkan? Iya benar, tadi kayak Kak Topan bilang membangun dari diri sendiri sih. Yes. Itu penting banget dan itu yang aku lihat sendiri sama teman-teman aku sendiri yang mereka nyadar dari diri mereka sendiri. Ayo dong kita. Nah, abis itu balik lagi sama fenomena yang lagi dialamin. Kadang anak muda tuh kayak cuek-cuek bebek, gak peduli. Tapi setelah udah terjadi, baru tuh mereka Baru ya. bangkit. Nah, Ada baru. kata cuek-cuek bebek. Cuek-cuek Iya. bebek. Ini mengakui sendiri loh anak muda. Gimana bisa nggak sih definisikan atau deskripsikan tentang cuek-cuek bebek itu gimana? Mereka bakal mau kalau itu ada untungnya buat mereka. Nah, Itu. Nil, gimana Nil? Itu. Menurut lu Nil? Itu Mereka Bener mau nggak? kalau ada Iya sih. untungnya Nil. Iya, Gimana iya, Nil? iya, iya. Jadi seremnya sih memang kalau yang nggak ada untungnya nggak mau akhirnya gitu. itu. Jadi prioritasnya bukan pada kesadaran atau kebutuhan tapi kepentingan diri Kepentingan diri sendirinya sendiri. sendiri. Tadi malam ingat gak kata-kata ketum GMDM atau ketua Vokan ngomongnya apa? Biarlah kita memberi, melayani dengan tulus, dengan Iya. murni. Siapa sih itu ketum namanya? Nah, itu. Bapak Kan, Jeffrey Jeffrey Tommy Tambayo. Tambayo. Nah, beliau mengatakan Iya, betul. bahwa dalam pergerakan GMDM ini Ya. kita harus murni. Murni. Betul? Nggak ada iming-iming atau embel-embel, timbal balik yang Iya, diharapkan. Karena ini bentuknya adalah melayani. Melayani. Betul ya, semalam yang ngomong gitu kan? betul. Di hadapan teman-teman semua, baik di tempat maupun di Zoom meeting Ya. itu kan, cukup banyak karena si Indonesia. Iya. Wow. Nah, itu keren banget tadi malam. Nah, Oke. termasuk Pak Arman Depari pun juga mengatakan yang sama. Kita melayani itu ada di GMDM ini atau di ini untuk melayani. Betul. Nah, ini tadi Om Topan. Ini kan kaitannya peranan pemuda di masa pandemi seperti ini. Nah, jangan sampai tadi cuek bebek. Baru kejadian baru. Harus kejadian dulu baru Ah. bangkit. Gitu. Nah, oke. Ini cukup panas ya. Panas. Ini baru Panas, baru coba digedein. baru setengah perjalanan ini Baru masih setengah perjalanan. masih ada 2 term lagi atau 2 apa? Ya, masih 2 kuadran lagi. 2 kuadran lagi. Nah, teman-teman kalau Om Topan nih sama Om Daniel nih ada di Ya. YLG Youth Leaders Gathering.
Nah jadi tadi tiba-tiba teman panggil, Bob ke Pamulang. Oh, saya pikir ngapain? Ternyata dia dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan. Ya. Di masa seperti ini dia terus untuk membagi-bagi sembako. Wow. Wow. Yang lain sudah berhenti, dia masih jalan. Masih jalan ya. Nah, tapi hebatnya begitu, dia anak-anak muda. Anak-anak muda. Nah, maksudnya dengan adanya GMDM, Fornas, dan kegerakan-gerakan seperti ini, tadi yang bicara tentang kebangsaan, solidaritas, spirit produktivitas itu harus dibangkitkan, dan ditambah lagi spirit solidaritas itu. Hari ini bagus ya, ada dua hal yang penting nih. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman rindu mau bertanya, mau sharing, mau Ya. sampaikan, bahkan kita juga bisa audiensi langsung by phone. Wes. Oke, langsung ya. Iya. Kalau Anda mau tanya Om Topan silakan, atau Iya. Michelle Tambayong silakan di 021 8000 444. Saya ulangin lagi ya. 021 8000 444. Ini jatahnya Om Daniel gue ambil dulu Gak sebentar. apa-apa. Gue malah seneng. Nah, yang kedua kalau teman-teman mau SMS atau WA silakan. Mau bertanya kepada Om Tovan Yunuman atau Michelle Tambayong bisa di 0815 1800 444. Saya ulangin 0815 1800 444. 444. Silakan Om Daniel. Oke, sebelum nanti kita sedikit lagi ya untuk samakan tanda waktu, salah satu hal sih yang kita ambil dari pandemi ini, kita ambil positifnya adalah jadi gaya hidup berbagi itu, Bang ya. Ya. Akhirnya ya. Turun, nggak Itu dia. bukan nggak takut ya, tapi lebih karena kepengen peduli ya gitu. Karena kalau yang di rumah aja kan paling sekarang pilih-pilih ya. Ini kalau nggak penting-penting banget jangan sampai keluar gitu ya. Betul. Terutama yang klasifikasi usia ya kan. Oh, yang kemarin tuh yang Stephen Tambayong kemarin juga Oh, gitu. bahas. Yang diinget gak? Stephen ya. Tambayong, Brian Roy. Oh, ya. Gerakan bagi-bagi kota, bagi-bagi Oh, ya. bagi paket data, Paket bro. data. Bayangin, Stephen juga kumpulin, lakukan. Jadi memang inilah peranan pemuda. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih dari kawasan Dewi Sartika 136D Cawang, kita kembali lagi sahabat RPK di OMG Orang Muda Yes. Gaul. Om Daniel, Yap, siap. sebelum masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada, Heeh. ini ada berita yang terbaru. Nih Breaking news. nih berita Ya yang kan? seru nih kayaknya nih. Ya, ini diberitakan oleh kompas.com bahwa ISIS mengendalikan pergerakannya dari penjualan narkoba. Polisi Italia dilaporkan menyita 14 ton narkoba buatan ISIS senilai 16 triliun, Wow. menjadikannya penangkapan terbesar di seluruh dunia. Barang haram itu berbentuk 84 juta tablet Captagon yang disembunyikan di dalam produk industrial bernilai sekitar 1 miliar euro. Wih. Dalam keterangan kepolisian Naples, obat psikotropika itu tersebut hendak dijual ke Eropa. Dengan dana hasil penjualannya digunakan untuk mendanai terorisme. Kami tahu ISIS mendanai kegiatan terorisnya dari penjualan narkoba yang dibuat di Suriah, yang dalam beberapa tahun terakhir jadi produsen amfetamin terbesar dunia. Nah, itu beritanya teman-teman bisa lihat di linknya www.kompas.com. Wes. Oke, teman-teman bisa lihat di situ tanggal 1 Juli 2020. 16 triliun Bang ya. Betul. Itu kalau sekali. dibeliin ayam bersinar itu itin berapa box itu. Nah, jadi buat Michelle, buat Om Iya. Tovan, bahkan di Indonesia sendiri kan berapa waktu ini kita bahas sempat kan tuh bahwa peredaran narkoba tetap berjalan, makanya terdapat ketangkap yang di Cikarang, ya kan? Nah, di masa pandemi seperti ini ternyata tetap ada, betul ya? Karena memang ketika kemarin juga dilihat oleh Pak Arman Depani katakan karena mereka krisis ekonomi, keuangan ekonomi yang mereka hadapin, mau nggak mau mereka Mau nggak mau ya. mereka melakukan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Pak Topan. Nah, ini peranan kita nih. Nah, tadi kembali kepada Om Daniel, kira-kira apa yang mau ditanyakan kembali ke Om Topan tadi, idenya tadi? Oh.
lupa tadi yang mana ya? Selain yang soal spirit produktif dan solidaritas ya. Ya. Itu salah satu bahan bakar pemuda saat ini mungkin kali ya. Betul. Oke, ini ada interaksi dulu tapi nih Boleh. Om Ibob nih dari 08221251 sekian. Ferry Untoro di Bogor. Shalom semua, selamat ultah GMDM ya. Terima Terus kasih. maju. Rebut kembali anak muda Indo dari jerat narkoba. Untuk Pak Tovan. Oh nih, buat Bang Tovan nih. Bagaimana melindungi pemuda Indonesia juga dari bahaya ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, karena hal itu saat ini fakta di depan mata, dan apa tantangannya ya? Siap. Wah. Siap, tanya aja nggak apa Pas jawab nih, aja. ya, Langsung. kapasitasnya pas nih. Ini langsung nih. Boleh Bang. langsung aja. Langsung Bang. Serius ya. Ya, ya. Yang pertama saya melihat ini bagus ya pertanyaannya, melindungi pemuda Indonesia dari bahaya ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Yang pertama sebenarnya adalah bagaimana kita terus mensosialisasikan Pancasila. Pancasila ini bukan ideologi mati, dia ideologi yang sangat dinamis. Dan kedua itu Pancasila punya core value ya, ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebenarnya Pancasila ini kan sebenarnya realitas bangsa yang sudah ada. Ya, seperti bangsa kita mengenal tentang Tuhan yang Esa itu kan dari dulu sudah ada. Kedua, bangsa kita juga mengenal namanya perikemanusiaan, itu juga sudah ada ya. Persatuan nasional dan musyawarah mufakat. Jadi jangan dikit-dikit kalau menyelesaikan masalah berantem, berkelahi, tapi ada musyawarah mufakat. Nah, bagaimana melindungi pemuda? Sebenarnya pertama sosialisasi terus Pancasila. Yang kedua memang ini menjadi bukan tugas negara saja, bukan tugas pemerintah, tugas kita adalah bagaimana kita bersama-sama ya mulai menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Pancasila menjadi lifestyle hidup kita sebenarnya. Ya itu penting sekali. Nah, kalau umpama seandainya ada ideologi yang berlawanan, nah ini tugas kita sebenarnya adalah membangun satu ekosistem di lingkungan kita yang memang kita harus sama-sama mencari solusi bersama apabila ada kawan-kawan kita yang menganut ideologi lain. Nah, bisa saja dengan kita menggandeng kalau umpama di Kristen ya itu umpama ada ideologi yang puritan yang lebih rasis umpama ya seperti kayak white race gitu loh ya, mungkin kita bisa mengajak pendeta ya kan untuk bisa menyelesaikan atau berkomunikasi kepada jemaatnya, atau yang di Muslim sendiri bisa juga dengan menggunakan ustadz setempat. Artinya kita bangkitkan kembali tokoh-tokoh informal leaders, karena bagaimana juga tokoh-tokoh informal leaders itu penting di masyarakat. Nah ini ya menjadi tugas kita. Nah makanya saya bersyukur alhamdulillah dengan kawan-kawan ya itu kita menciptakan ekosistem yang seperti itu. Jadi kehadiran Fornas di daerah sebenarnya untuk menciptakan ekosistem itu. Ya, ekosistem ada keberagaman di sana, ada bahwa perbedaan itu adalah satu kekayaan buat kita. Jadi sesuatu kekayaan. Kekayaan buat kita perbedaan. Tetapi kembali lagi ya, kita memang Pancasila ini kan ada kemerdekaan individu. Tapi kemerdekaan individu itu berbeda dengan ideologi liberalisme ya. Di mana ideologi liberalisme acap kali itu tidak ada batasan-batasan. Sementara kalau Pancasila kemerdekaan individu juga ada batasan-batasan. Yaitu batasannya itu yang sila-sila tadi itu gitu loh. Ya seperti itu. Wah keren ya. Jadi buat Ferry udah dijawab langsung sama Om Tovan Yudeman. Saya senang banget yang pertama adalah menghidupi nilai-nilai itu. Yes. Itu penting, dan membangun ekosistem. Ekosistem. Itu penting banget ya bro ya. Dan ekosistem itu tugas kita Pak. Yes, yang betul. selama ini YLG lakukan, GMDM lakukan itu sebenarnya dalam rangka membangun ekosistem. Amin. Thank you Pak. Ya kan? Betul Pak, Iya. betul. Jadi ini penting banget. Jadi keren banget ya. Dan tidak hanya kita lindungi pemuda Indonesia dari bahaya narkoba, ternyata juga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Ini keren banget. Jadi wah ini hari ini sinergi yang bagus Fornas dan GMDM karena tujuannya sama. Sama ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, Ipang. Coba ada bacain bro. Ipang nih, ini temennya Bang Ibob nih, Jakarta Utara. Andri temennya Andri. Oke. Selamat sore semua. Apakah ada solusi dari permasalahan anak bangsa saat ini? Salah satunya narkoba. Dari tahun ke tahun iya sih, penggunanya selalu bertambah dan pengedar terus saja berkeliaran. Nah, coba kita tanya dulu sama tim GMDM nih. Michelle, gimana menurut Michelle? Solusi. Kira-kira gimana Michelle? Nah. Ini permasalahan yang berat ya Kak Ibob buat GMDM. Karena gimana anak muda bisa berhenti kalau pengedarnya terus berkoar-koar di luar. Dan balik lagi pemerintah yang harus bijak juga untuk menanggulangi pengedar-pengedar yang ada sekarang, bukan cuma bilang
tembak mati tapi nggak dilakukan gitu. Oh, oke. Dan maksudnya kayak pemerintah yang harus ngasih ketegasan gitu loh untuk memberhentikan pengedaran yang masuk terus ke Indonesia. Karena apa? Ya banyak juga kan yang bermain di belakang. Ya, Gitu. betul. Ini frontal aja nih anak muda kan. Om Topan. Ini lebih frontal dari Om Topan nih. Iya, mewakili angkatannya. Oke, siap. Bener maksudnya Ya. kayak ya gimana anak muda bisa berhenti gitu loh, Ya, karena banyak yang bermain dan uang yang bermain di belakang itu sangat besar. Itu Nggak salah kalau memang Nggak anaknya salah. Pak Jeffrey tambahan nggak salah. Nih Om Tovan, Bang Tovan nih spirit idealisme dari anak muda yang harus diinin. Oh, iya. Pertahankan nih ya. Ini bagus banget. Gua kaget, gua aja denger kaget nih. Oke, lanjut Michelle. Oke. iya, jadi ya bener ya, pemerintah, masyarakat juga harus membantu. Ya. Dan jangan, maksudnya mungkin masih tabu juga ya buat pengetahuan tentang bahaya narkoba di masyarakat juga. Karena apa? Mereka masih Masih cuek. cuek dan nggak mau peduli. Ya. Setelah terjadi sama keluarga mereka, baru mereka mau cari tahu Cari gitu tahu. loh. Nah, jadi dari Michelle bagus banget, Bro. Ya. Sebelum kita masuk kuadran berikutnya ya. Buat Ipang, saya cuma nambahin bahwa memang seperti Om Topan bilang, kembali dari kesadaran diri sendiri. Ya, betul. Ya bro ya, tadi kan Ya, bicara betul. tentang dihidupi nilai-nilai itu gitu kan. Iya. Nah sama narkoba juga gitu, kita mesti tahu bahayanya narkoba itu seperti apa, betul kan? Iya. Lalu untuk diri sendiri, lalu untuk keluarga tadi Ya, jangan sampai betul. Jangan sampai kejadian udah dulu. dialami, baru Maksud saya mereka- gitu. Jadi buat Ipang kembali kita pernah dengar kan, apa yang bangsa bisa berikan buat kita? Tapi kita nggak pernah balik. Apa yang bisa kita berikan buat bangsa? Ya. Nah, kan begitu kan? Iya, Saya iya. nggak orator nih Pak, nggak. Biasanya khotbah. Nah, maksudnya gini loh, Iya. come on guys. Tadi idealisnya anak muda milenial dari Michelle seperti itu kan, frontal bahasa dia kan, jebret. Iya. Tapi mungkin kalau model Om Topan, saya, Daniel, kembali lagi kita cuma tadi bro, mensosialisasikan Sosialisasi. bahaya narkoba. Ya. Tadi katanya virus COVID-19 itu nggak bahaya atau nggak ada, betul ya tadi tidak mematikan. Itu ada itu. Artinya kan- Bagian konspirasi gitu. maksudnya yang kayak gini-gini kan mesti disosialisasikan kan. Betul. Social distancing, pakai masker. Iya. Tadi bro lihat kan, hand sanitizer, tisu basah. Nah, itu ada di tas gue sekarang kan. Nah, tiap hari. Itu udah jadi perlengkapan sehari-hari. Nah, sama face shield kan. Face shield Iya. lagi. Face shield Nah, ya. Jadi artinya memang kembali ini semua elemen Om Tovan, Yes. Michelle. Iya. Jadi tidak bisa cukup pemerintah doang. Benar. Semua elemen. Tapi memang yang Michelle katakan tuh jelas. Jelas. Bahwa pemerintah harus punya hukum yang Harus tegas. tegas. Nah, itu maksud saya kan. Iya. Nah, saya cuma mempelengkapi kan. Harus tegas dari bawah ada, dari atas ada nih. Ya. Gitu ya. Jadi sama-sama ketemu. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Oke Sobat RPK, minggu depan kayaknya yang buka duluan ini harus Om Ibob nih. Oh, kenapa? Biar ganti-gantian kita. Oh, gitu. Nggak apa-apa. Tadi ngebacain iniannya, interaksinya nomornya udah enak banget tuh Om Ibob. Oh, tuh. gitu ya. Aduh. Om, ini ada dari YouTube nih Om. Iya, bagus ya. Coba silakan bro. Nih tadi agak-agak sibuk sebentar di sini Iya, ya nggak apa-apa, untuk nggak apa-apa. mindahin. Oke. Raffi Hadian, Bakornas Yes. GMDM sukses selalu, HUT 12 GMDM menuju Indonesia bersinar. GMDM Gresik. Halo Wah, Gresik. thank you. Kasih. Mas Raffi Hadian, thank you. Oke, ini ada Elsya Nayawan. Oh ini Wah. Saya nih. Tante kayaknya. Elsya ya. Terima kasih RPK FM. Ini yang lagi pada nonton ya. Ini ponder nih. Iya. John Arimaya. Halo semua, apakah solusi akhir dari pengedar narkoba harus hukuman mati? Apa alasannya ya? Terima kasih. Nah, itu bisa dijawab ya. Bisa dijawab langsung? Oke, bisa dijawab langsung aja Oke, ya. Oke, silakan. jadi memang kalau dari kami beberapa teman termasuk Crown Ministry Ya. dan tadi dengan Bro Yeri Patinasarani, Oke. ya memang mereka teman-teman kita, artinya mereka sesama kita anak bangsa gitu kan. Ya. Mereka butuh Bro Tovan, pendampingan, penerimaan, gitu kan. Ya. Nah, saya percaya setiap orang ada satu titik
pada masanya mereka akan bertobat, berbalik ya. Ya. Kita mesti percaya itu ya Bro Topan ya. Orang bilang diberi kesempatan. Apalagi kalau kita lihat fotonya Om Topan pakai kacamata, oke SMA begitu kan? Ingat Bro Topan? Ya kan Bro Topan sempat sharing kan? Ya, tapi satu hal, Bro Ibob, aku banyak kehilangan teman-teman kena narkoba. Iya, nah ini bagus nih. Jadi buat John Arimaya, Om Topan dulu juga pemakai dan dia cerita barusan bahwa teman-temannya banyak yang sudah dipanggil. Nah, apa alasannya buat hukuman mati? Apa alasannya begini? Kita selalu kasih kesempatan dan pemerintah pasti kasih kesempatan dan Iya, tidak betul. dihukum seperti tadi bahkan frontal tidak ditembak mati kan? Karena hukumannya gitu ya. Iya. Betul ya, Michelle ya. betul. Tetapi faktanya di lapangan Faktanya- mereka nggak kapok-kapok. Ya. Nah, terus jadi pengedar. Pengedar. Maksudnya begitu buat Bro John Arimaya kan? Ya. Nah, ini kan berapa banyak anak muda yang menjadi korban. Tapi Bro Ibob ya, hukuman mati itu juga nggak solusi loh. Ya. Gitu. Hukuman mati nggak solusi. Kalau tanpa diikuti ya dengan Itu dia. dapat diikuti dengan satu regulasi yang benar, Betul, itu tadi. ketat ya. Ya, itu Tadi yang sampaikan Michelle. misal itu kan bilang Betul. tidak kompromi ya. Ya. Kedua itu pintu-pintu kita kan terbuka semua ya. Iya. Ya bisa masuk lewat mana aja kan. Betul. Itu pintu-pintunya harus banyak ditutup. Betul, betul, betul. Ya, itu harus ditutup pintu-pintu masuk ke Pengedaran. narkoba itu harus Masuk. ditutup. Nah, kemarin kan dari laut lautan kemarin Iya. kan terakhir itu laut lautan kan. Nah, memang ya seperti itu buat Bro John Arimaya atau bisa mau tambahin buat Bro John? Oke, cukup ya. Nah, jadi buat Om Topan bagus jawabannya, ada sistem regulasi yang Iya. jelas. Jadi hukuman mati itu yang pertama kan bukan solusi ya. Ya. Bukan satu-satunya final solusi sebenarnya, tanpa harus diikuti. Tapi sebenarnya hukuman itu bisa ya diperberat yang nggak usah hukuman mati ya. Ya, Sama sumur hidup gitu loh. Sumur hidup. Tetapi dengan catatan di penjaranya juga nggak boleh kompromi tuh. Ya. Mereka harus benar-benar apa namanya di clearance ya tempatnya lah ya. Jadi benar-benar interaksi dengan pengunjung ya itu juga dibatasi, diawasi, dilihatin. Jangan sampai itu jadi pusat pengedaran Itu juga. peluang terbesar ya di penjara. Makanya itu seperti itu gitu. Nah, jadi buat Om John Arimaya atau Bro John bahwa memang kita punya konsep adalah pendampingan, Iya. Ya, ya. penerimaan, betul ya Om Topan ya. Yes. Jadi teman-teman kita yang di rehab pun kita lakukan seperti itu kan. Iya. Bahkan dibuat pelatihan yang ada, betul ya. Nah, silakan lanjutnya. Ini ada Rayestu. Halo GMDM, untuk rehab berapa lama dan apakah bayar? Hubungi kemana? Michelle mau katanya. jawab, silakan nggak apa-apa. Yang Michelle tahu berapa lama Nanti di rehab? ditambahin ya kak. Betul. Iya, kalau untuk rehab, GMDM itu punya 2 program, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Betul. Untuk rawat jalan ya kita kebanyakan anak-anak penjangkauan ya kak, Ya. untuk rawat jalan. Betul. Dan kalau untuk masa yang pemakaian masa mereka berat itu pastinya akan dirawat inap. Dan masa rawat inap itu ada 3 bulan, 3 bulan. melihat pemakaian mereka berapa lama, Yes. dan 6 bulan. Oke. Untuk berbayar bisa dihubungi langsung ke GMDM. Jadi ini bagus banget Raya. Sudah saya mau tambahin Ya, apakah ya. berbayar atau enggaknya, Ya. teman-teman bisa hubungi kami GMDM. Ya. Kalau teman-teman enggak nanti bisa dibantu oleh Ya, ya. Bro Daniel Ya. di Ya, ya. RPK karena Ya. memang kita dalam hal ini program ini kerjasama dengan RPK. Ya. Betul ya? Betul, betul, betul. Setiap Jumat sore. Jumat Jadi sore. Bro, saya nggak tahu nih apakah Reyes itu cewek atau cowok, tapi Ya, ya, intinya buat Reyes itu udah dijawab Om Michelle Ya. tepat banget. Oke. Oke, gimana Om Daniel? Ya, nih buat Bang Tovan nih. Tadi mengacu dari Michelle juga. Kan kalau misalnya pengedaran narkoba banyak gitu ya ke masyarakat dan juga pemerintah juga harus terlibat. Ya. Ini satu fenomena yang ada yang cukup menarik nih, Bang Tovan nih. Ini selama ada penjual berarti ini ada pasar nih kan. Iya. Ini yang nyari nih banyak nih. Itu gimana ya cara memutus mata rantai keinginan si masyarakat sendiri untuk konsumsi narkoba gitu? Kan berarti pengedarnya banyak, pasarnya juga terbuka luas nih gitu. Memang aku sih terus terang aku nggak terlibat terlalu dalam Ya. hal ini ya, karena GMDM pasti lebih ahlinya. Tapi yang saya tahu sih bahwa memang supply and demand itu selalu ada ya. Tapi kan pertanyaannya kemudian begini, kalau momen supply nggak ada, apakah demand itu ada? Ya. Artinya pertama itu kalau kita pakai perspektif perlindungan, ya yang pertama itu adalah pengedar dulu yang harus diselesaikan dulu. Ya harus diatasin dulu. Kalau pakai perspektif perlindungan ya. Kalau pakai perspektif pembinaan, maka yang harus dibina adalah mereka yang menjadi korban. Iya. Dan itu saya pikir itu GMDM melakukan itu ya. Nah, kalau untuk soal perlindungan, ya itu tugasnya aparat negara sebenarnya. Ya kan? Nah, partisipasi masyarakat harus diperbanyak lagi sebenarnya.
Jadi orang-orang yang seperti kayak Pak Jeffrey Tambayong ini harus banyak di Indonesia, nggak bisa satu gitu loh, ya kan. Tapi satu hal yang saya lihat ya bahwa di sini dibutuhkan satu komitmen ya, komitmen bersama untuk memerangi narkoba, tapi tentu dengan cara-cara extraordinary seharusnya. Ya, kita belajar pengalaman dari Kolombia ya, zamannya Pablo ya. Sampai di filmin Pablo Escobar. Pablo Escobar apa Kartel Medellin ya. Iya, Medellin. Itu sampai benar-benar harus gembongnya gitu loh. Gembongnya. Tapi apakah kemudian Kolombia itu mengalami penurunan saya nggak tahu ya karena saya nggak ngikutin. Tapi setidak-tidaknya bahwa di sini diperlukan satu komitmen bersama antara pemerintah dalam hal ini regulasi, aparat ya dan juga masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga jangan melindungi gitu loh. Mama kalau memang orang tua tahu ada anaknya yang kena gitu ya segera. Ya saya juga bersyukur punya kedua orang tua yang dia peka juga begitu ngeliat ada gejala ke saya ya dia langsung peka gitu loh. Nah kondisi beberapa teman-teman saya waktu SMA banyak yang OD ya itu karena memang orang tuanya juga nggak care sama anaknya. Ya jadi saya pikir juga saya tidak ingin sedang menyalahkan siapapun, tapi justru saya ingin membangun sinergi bersama antara pemerintah, aparat dengan keluarga. Makanya yang terpenting itu yang sangat penting adalah keluarga. Ya keluarga. Karena kadang-kadang juga si anak itu baru mau melangkah coba-coba begitu ada hati yang disentuh sama ayahnya, hati yang disentuh dengan bapak, sama ibunya dia bisa berhenti. Itu yang dikatakan kemarin oleh Pak JP Tambayong dan juga Bu Elsya bahwa benteng utama adalah keluarga. Betul. Wah ini terima. Kangen juga tuh kata terima. Orangnya lagi di Sukabumi soalnya. Gimana? Michelle gimana? Ada yang mau tambahin nggak tadi? Iya, benar tadi kata Kak Tovan sendiri itu ketiga hal yang paling penting yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Siap. Betul Ya. Karena kalau benar tadi anak itu pasti akan tersentuh kalau orang tuanya yang care ke dia. Kalau enggak ya pasti dia akan cari sesuatu hal yang peduli sama dia di luar kan. Betul sekali. Benar. Jadi itu benteng keluarga yang paling pertama. Lihat ya. Dahsyatnya nyambung connect dari sesi-sesi yang sebelumnya. Ya karena saya kan milenial sama. Bener. Kan sama milenial pasti nyambung. Jawabannya gini, Kalau sama Mas Ibob, kalau sama Ibob mungkin ada gap dikit ya. Karena dia generasi X. Lemparin pete aja, Bang. Jangan lempar pete, Bro. Apa itu yang satu lagi, Bro? Lempar apa? LPG. Siap terima tukang jasa urut aja lah. Nah, Mas Oda ini keren banget. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya di YouTube maupun juga yang bertanya di SMS atau WA. Saya senang banget. Jadi Jumat depan akan dihadiri juga para narasumber yang memang lainnya dan kita mau ini semua elemen dari kegerakan itu hadir bersama dengan GMDM kita bersinergi ya Michelle ya. Dan juga Crown Ministry khususnya yang rutin setiap hari berdoa bersama tim dan kita tadi pagi pun berdoa cukup Tim banyak doa orang doa bareng buat gerakan ini. Jadi emang kita mau kita care. Nah teman-teman untuk gerakan Crown Ministry ini saya coba bacakan ya sebentar ya Bro. Boleh. Update-nya jadi kalau ada yang nanya tentang Crown Ministry apa sih, saya coba update ke teman-teman. Crown Ministry ini adalah suatu gerakan untuk pelayanan pertama penerimaan mantan rehab. Wow. Jadi yang kemarin kita sempat bilang, mereka ditolak sama keluarganya, betul. Mereka tidak diterima Om Topan. Jadi ini ada penerimaan. Yang kedua adalah pendampingan. Pentingnya pendampingan. Jadi orang-orang ini selain diterima dia didampingi, lalu juga adanya pemuritan. Dan terakhir adalah pelatihan skill individu mereka. Skill individu ya. Nah jadi kemarin sudah dari GMDM, dari Kak Sari mau bikin pelatihan ayam bersinar untuk mereka yang rawat jalan atau rawat inap. Nah lumayan ada 20 orang. Jadi kayak gitu Om Topan. Jadi mereka benar-benar sebelum keluar dari rehab mereka udah ada sesuatu didikan yang kita bangun buat mereka. Betul ya. Betul. Nah ini keren banget. Nah makanya kita dari Crown terlibat dalam pelayanan radio seperti ini, baik di RPK ataupun di radio yang lainnya. Kita seminggu 2 kali, hari Rabu dan Jumat. Ya. Nah Rabu pagi jam 9, Jumat jam 5 sore. Lalu kita juga mulai masuk dengan perlengkapan pelayanan khotbah dan training
di sekolah-sekolah dan kampus-kampus bahkan kantor-kantor. Kantor-kantor. Nah, jadi mereka yang banyak bergabung tuh mereka hamba-hamba Tuhan yang punya beban, punya hati untuk seperti ini. Oke. Lalu yang tadi pelatihan skill dan individu bagi mereka mantan pecandu atau rehabilitasi, karena Iya. waktu mereka keluar mereka udah siap pakai, siap jadi. Iya. Jadi jangan sampai mereka balik lagi. Balik lagi. Konsepnya gitu ya, Iya, Michelle ya. betul. Dan terakhir adalah kita juga siapkan untuk pelayanan konseling dan doa bagi mantan pecandu dan keluarganya. Wow. Mereka yang membutuhkan konseling dan doa. Demikianlah pelayanan Crown Ministry. Asik. Crown Ministry itu crown itu mahkota ya. Betul sekali. Pas banget sekarang pandemi corona. Corona itu juga kan mahkota artinya. Bener loh. Corona itu kan crown. Yes, bener. Bener. Jadi pas banget ya semua. Iya. Aduh, sesuai pada waktunya memang. Oke, terima kasih untuk sahabat RPK untuk kebersamaan. Tovan, makasih. Terima Michelle, kasih Makasih, Daniel. Kak. thank you. Salam buat teman-teman GMDM. Bang Ibob, Siap. minggu depan ya kita See you. ketemu lagi. Oke. Oke, sahabat RPK, saya pamit undur diri. Tetap jadi berkat, jadi dampak untuk sesama. Selamat sore, bye bye. Bye-bye. We satisfy